ada sebuah gambar itu yang diupload di Instagram Guroba. Nah, kemudian ada teman yang bertanya, nah di dalam gambar itu dikatakan apakah musik berpengaruh pada puasa? Nah, kemudian dijawab di bawahnya, ya, musik itu berpengaruh kepada pahala puasa. Mendengarkan musik dapat memengaruhi pahala puasa. Ia adalah maksiat. Mendengarkan musik adalah maksiat. Mendengarkan musik tidak membatalkan puasa, tapi ia mengurangi pahalanya. Nah, teman ini bertanya, benarkah mendengarkan musik itu maksiat dan mengurangi pahala puasa? Musik itu tidak selamanya maksiat. Bahkan dia zatnya tidak maksiat, ya, tidak haram. Karena dia adalah sebuah yang namanya musik itu adalah sesuatu, ya, kita ngomong dari akar musik. Musik itu adalah segala sesuatu yang mengeluarkan suara yang indah didengar oleh telinga kita. Sekarang saya dengan mengeluarkan suara indah saya mengatakan saya nyumpak Sidam misalnya dengan suara indah saya, itu bukan musik yang indah bagi Sidam. Itu bukan musik. Tapi kalau saya dengan suara yang serak-serak, dengan dengan suara teriakan yang keras, saya mengatakan Sidam gagah, itu kedengarannya seperti musik yang indah di telinga Sidam. Nah, jadi musik itu ada yang positifnya, ada negatifnya lah. Ya, kalau Mufti Mesir Syekh Dr. Ali Jumah mengatakan halaluhu halal wa haramuhu haram. Musik itu tidak bisa kita vonis mutlak halal mutlak haram. Apa yang halal di musik itu halal, apa yang membawa kepada haram dari musik itu maka hukumnya haram. Ya, kalau musik itu kalau yang namanya musik itu adalah sarana, kalau tujuannya halal ya halal, kalau tujuannya haram ya haram, seperti Bapak Maulana Syekh dan para wali songo. Bapak Maulana Syekh kan menjadikan musik sebagai pengiring lagu-lagu perjuangan beliau itu kan untuk kebaikan, untuk menarik perhatian masyarakat, supaya karena masyarakat awam kadang ada yang tidak tertarik mendengarkan pengajian. Kalau pengajian itu monoton atau disampaikan terlalu serius begitu. Tapi kalau disampaikan diselingi dengan musik atau pengajian itu melalui musik, itu kadang mendapat perhatian. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan kadang-kadang pengaruh musik itu lebih dahsyat daripada pengaruh membaca Al-Quran. Ya, banyak orang non-muslim yang tertarik mempelajari Islam lantaran ajaran Islam itu disebarkan melalui musik. Makanya lewat lagu-lagu musik-musik sufi itu. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya ya tidak bijak kalau kita mengatakan musik itu secara mutlak haram, secara mutlak maksiat. Kapan dia haram, kapan dia maksiat? Kalau dia melalaikan kita dari zikir, melalaikan kita dari ibadah. Jangankan musik, Al-Quran saja kalau sampai mengganggu, dengan membaca Al-Quran kita mengganggu orang, kita berdosa, ya kan? Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Yang kita baca setiap malam. Sekarang setiap malam kita jadi imam. Ya, musim corona ini melatih kita semua menjadi pemimpin, menjadi imam. Yang biasanya jadi makmum sekarang terpaksa kita jadi imam di rumah masing-masing. Jadi kita dalam sholat tarawih kan ya biasa kita baca alhaakumut takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur? Takasur itu telah membuat kalian lalai. Takasur artinya memperbanyak, mengumpulkan mengoleksi. Artinya takasur itu mengoleksi, itu membuat Anda lalai dari Allah. Mengoleksi apa? Mengoleksi banyak istri, banyak anak, banyak harta, banyak otot. Bahkan kalau sudah ikut fitness terus otot sudah mulai menonjol, sudah akan lihat diri sudah di kaca, ya.
Oh, indah sekali nih. Jadi sudah semakin kumpulkan sebanyak-banyaknya six pack apa nine pack apa nggak ngerti. Nah, banyaknya otot itu kadang mengelalaikan kita dari ibadah. Ya, banyak uang, banyak rumah, banyak istri, banyak anak itu bisa banyaknya koleksi kita itu bisa melalaikan kita dari ibadah. Nah, masalahnya berarti berdosa nggak kita kawin poligami? Enggak sebenarnya. Enggak. Dosanya itu apabila banyaknya itu koleksi kita itu membuat kita lalai dalam beribadah. Paham nggak? Jadi yang halal aja kalau dia membuat kita lalai daripada zikir, lalai daripada ibadah, ya tercelalah dia gitu. Nah, berarti di sini Ustaz dilanjutkan pertanyaan itu. Soalnya saya kalau bekerja itu baik puasa maupun tidak puasa selalu dengan musik biar tenang gitu Ustaz kerjanya. Mungkin dia bekerja di kantoran. Ya, tidak apa-apa kalau misalnya itu apa namanya kalau musik itu bisa membantu kita menyelesaikan tugas kita yang halal, ya tidak masalah. Tapi justru kalau musik itu membuat kita, kan ada musik ini yang membangkitkan hawa nafsu seksual kita, itu yang tidak boleh. Mengganggu kekhusyuan kita beribadah, itu yang nggak boleh. Membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang nggak boleh. Tapi kalau musik itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kenapa tidak? Tidak masalah. Nah, sepertinya di sini bagaimana kalau dengan lagu-lagu Korea Ustaz? Kenapa lagu Korea? Apakah itu termasuk yang apa namanya yang boleh atau tidak gitu Ustaz? Dan secara gini loh Ustaz, karena lagu itu kita nggak tahu artinya gitu loh, tapi enak didengar aja gitu. Tidak masalah menurut saya, soalnya nanti ini sebenarnya butuh penjelasan panjang yang saya pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Jadi ada itu masuk dalam kategori hobi, kecondongan. Misalnya saya kesukaan saya warna biru, Sida kesukaan Sida warna hitam misalnya, atau warna coklat. Saya warna kesukaan saya hitam. Apakah itu cinta karena Allah, kata Imam Al-Ghazali. Saya suka sama warna hitam, saya suka sama pakai jas warna hitam, celana pakai hitam. Saya suka yang warna hitam lah. Apakah ini cinta karena Allah? Nah, menurut Imam Al-Ghazali ini tidak termasuk cinta, tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi ini adalah gharizah fitriyah. Ini adalah sebuah lumrah, sebuah fitrah yang Allah berikan kepada masing-masing manusia. Hobi yang tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, itu hanya sekedar hobi doang. Termasuk katanya kita kalau misalnya lihat orang nih, saya senang melihat orang baru ketemu sekali aja, saya sudah senang melihat dia, tertarik sama dia. Tertarik kenapa? Karena ada kecocokan. Misalnya saya hobi warna hitam, dia juga hobi warna hitam. Saya senang sama orang itu karena hobi kita sama. Saya senang sama orang itu karena dia suka dangdut, saya juga suka dangdut misalnya. Saya tertarik, saya senang bersahabat sama orang itu karena hobi kita sama. Apakah itu cinta karena Allah? Itu tidak ada hubungannya karena cinta karena Allah. Karena ada tawafuk, kata Imam Al-Ghazali. Karena ada kesamaan hobi. Dan itu tidak ada masalah. Termasuk senang sama yang hijau-hijau misalnya, senang sama pemandangan ini. Kan kita sama dengan orang kafir. Orang kafir juga suka mendesain dekorasi rumahnya, apalah itu yang indah-indah. Kita kalau masuk ke rumahnya orang kafir, wah tertarik juga ngelihat dekorasi rumahnya. Sama hobi saya sama orang kafir. Ini apakah halal atau haram menyukai apa yang disukai oleh orang kafir? Itu tidak ada hubungannya kan? Paham gak ini? Termasuk senang melihat laut, senang melihat keindahan alam, pemandangan yang indah. Kemudian senang mendengarkan musik juga termasuk. Iya kan? Iya, benar. Tidak senang karena musiknya, bukan senang karena video klipnya misalnya. Nah, ini juga ini perlu ditelusuri nih. Apakah tidak suka lagu Korea ini karena video klipnya? Kalau yang nggak suka Korea, sama sih juga kurang suka. Ya, saya lebih suka lagu Metallica, lagu ngerok gitu ya. Ya berarti pakai rock. Nggak apa-apa ya Ustaz ya.
Misalkan bagi teman-teman yang misalkan yang sukanya K-pop gitu loh. Nah, Imam Al-Ghazali, makanya saya kalau mau kita perlu buka lagi sama-sama, saya lupa soalnya. Yang saya ingat Imam Al-Ghazali mengatakan itu semuanya tidak ada hubungannya dengan halal dan haram. Kapan dia tercela? Kalau dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa sama Allah, lalai mengerjakan ibadah, itu saja. Misalnya Sida hobi melihat tembok ini karena warnanya hitam. Jadi Sida pandangi dari pagi sampai sore, sampai Sida meninggalkan sholat zuhur, sholat asar. Ya, jika ini yang menyebabkan Sida ini Berarti haram. haram, yo dulu Sayyidina Abu Bakar pernah pada suatu hari Jumat ya, beliau pergi Jumatan nih kan. Kemudian dia punya anak namanya Abdullah. Biasanya Sayyidina Abu Bakar ini dalam perjalanan menuju ke masjid untuk sholat Jumat itu selalu menghampiri rumah anaknya, dia ketuk, ayo nak kita berangkat sama-sama gitu. Nah suatu hari Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan ke masjid mampir di rumah anaknya. Di saat mau gedor pintu rumah anaknya, kedengaran dari luar suara putra beliau sedang bersenda gurau, sedang bermesra-mesraan dengan Sayyidah Atikah. Siti Atikah namanya, menantunya Sayyidina Abu Bakar. Waduh, nggak enak ini saya mengganggu orang yang sedang, yalah mungkin dia akan nyusul. Sosnozam Sayyidina Abu Bakar. Pergilah dia Jumatan. Selesai Jumatan dia nengok kanan kiri, mana anak saya nggak kelihatan. Nggak nongol-nongol juga. Akhirnya selesai melaksanakan sholat Jumat, kembali lagi ke rumah anaknya, putranya. Didengarlah suara Abdullah, putra beliau sedang asyik bersenda gurau, bermesra-mesraan sama istrinya. Di sini dia Sayyidina Abu Bakar memberanikan diri menggedor. Keluarlah Abdullah. Anakku, apakah anda sudah sholat Jumat? Dijawab sama Abdullah dengan pertanyaan, emangnya sudah azan? Kata Sayyidina Abu Bakar, gara-gara istri Sida anda jadi lalai menjalankan kewajiban. Gara-gara istri Sida tidak berjihad, tidak ikut berjihad fisabilillah. Saya perintahkan Sida ceraikan istrimu juga. Akhirnya terpaksa dia menceraikan istrinya. Itu Sayyidina Abdullah. Tapi dalam perjalanannya Sayyidina Abu Bakar kasihan, kemudian diperintahkan anaknya untuk rujuk kembali. Jadi syahidnya di kisah ini Sayyidina Abu Bakar ketika menyadari bahwa istrinya sahabat loh, sahabi ya. Kemudian pernah dia juga janda. Ketika dia menjadi janda, dia dinikahi oleh Sayyidina Umar. Setelah meninggal Sayyidina Umar, statusnya kan jadi janda, dinikahi sama Zubair bin Al-Awwam. Setelah meninggal dinikahi oleh Imam Ali. Sudah Atikah ini jangan macam-macam, luar biasa, laku berat. Jandanya dari dulu janda ini laku sekali. Sampai sekarang. Selera orang dulu nggak ngerti. Yang jelas syahidnya dari cerita ini ketika Sayyidina Abu Bakar sadar bahwa menantunya telah menyebabkan dia lalai daripada ibadah, disuruh anaknya ceraikan. Nah, seperti itu. Paham gak nih? Paham, berarti kesimpulannya kalau musik itu melalaikan kita dari ibadah atau melalaikan kita dari jangankan musik, jika kita ngaji kita ngaji, membaca kitab membuat kita lalai, membuat kita lupa puasa, membuat kita tidak sholat zuhur, tidak sholat tarawih, dan tidak qiyamul lail. Ngaji loh. Tapi melalaikan dosa kita. Makanya rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Hadis mengatakan banyak orang membaca Al-Quran sementara dia tidak sadar Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Seperti itu. Iya. Jangan fokus di musiknya, tapi lihat apa yang ditimbulkan oleh musik itu. Kalau dia melalaikan, tapi kalau dia justru membantu kita berdakwah, seperti Bapak Maulana Syekh menjadikan musik ini sebagai media dakwah beliau.